Ya, Pak Guru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doa pada pagi hari ini. Ketua kelasnya Mas Ma'ruf ya, silakan Mas dipimpin untuk berdoa. Ya. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Pak Guru harap kalian semua selalu sehat, selalu jaga imun, hindari kerumunan, selalu pakai masker, jaga imun kalian agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu Pak Guru selalu berbesar agar kalian tetap harus rajin belajar walaupun di tengah kondisi pandemi seperti sekarang. Karena semuanya serba daring, jadi silakan kalian bisa mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Seperti itu ya. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian semua untuk bisa presensi di Google Classroom. Linknya sudah Pak Guru share di Google Classroom. Ya, coba Pak Guru share juga di sini biar kalian nanti melihat. Nah, terlihat anak-anak? Terlihat, Pak. Nah, terlihat. Jadi silakan kalian untuk bisa presensi di KD 3.3 pertemuan 2 ya, di presensi informatika. Silakan presensi saja, diklik, nanti nuliskan nama, nomor absen, tanggalnya hari ini, jamnya jam pertama, materinya komponen jaringan komputer, dan media transmisinya. Sudah ya presensi ya? Iya. Ada beberapa masuk yang Sudah, Pak. ada yang masuk juga beberapa. Kalau sudah, jadi hari ini kita akan membahas tentang komponen jaringan komputer dan media transmisinya. Tapi sebelum kita membahas materi tersebut, silakan kalian untuk bisa mengisi pretest yang disediakan. Ini terlihat ya anak-anak ya. Nah, pretestnya ada di sini, pretest informatika. Pertemuan 2. Jadi silakan kalian kerjakan pretestnya. Soalnya hanya ada 10 saja. Wah, cepat. Silakan mengerjakan dengan cepat saja. Waktunya maksimal 5 menit. Waktu maksimal ya. Kalau sudah sambil menunggu yang lain, silakan kalian kembali ke Google Meet dan nyalakan kameranya. Ya, silakan. Pak Guru mulai saja. Untuk pertemuan minggu kemarin kita membahas apa ya anak-anak? Jaringan komputer dan topologi. Jaringan komputer. Jaringan komputer dan topologi. Ya, betul sekali. Jadi untuk pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang jaringan komputer dan topologinya. Kemudian untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang komponen jaringan komputer beserta media transmisinya. Nah, untuk keterkaitan dengan pembelajaran minggu lalu yaitu tanpa adanya komponen-komponen yang saling berkaitan di jaringan komputer, otomatis jaringan komputer tidak akan bisa tercipta. Itu ya. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang apa sih komponen-komponen yang ada di jaringan komputer. Itu ya. Nah, kemudian untuk keterkaitan dengan kehidupan kalian sehari-hari, tentunya misal kalian punya sebuah komputer. Nah, komputer itu pengen dikonekkan ke hotspot yang ada. Nah, tapi kalau kalian tidak mempunyai komponen yang bernama NIC, Network Interface Card, yang nanti akan Pak Guru jelaskan setelah ini, kalian tidak akan bisa connect ke dalam jaringan hotspot tersebut. Jadi, kalau misal laptop kalian ingin connect ke hotspot, otomatis laptop kalian harus sudah ada NIC-nya di dalamnya. Seperti itu. Itu ya anak-anak ya. Itu untuk keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk
materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu komponen jaringan komputer beserta media transmisinya akan Pak Guru share screen di media yang sudah Pak Guru bagikan juga di Google Classroom. Apakah terlihat anak-anak medianya? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Nah, Pak Guru tampilkan saja seperti itu. Nah, untuk kompetensi dasar kita pada pagi hari ini yang akan kalian pelajari, yang pertama, kompetensi dasarnya itu menjelaskan komponen jaringan dan mekanisme yang terjadi dalam sebuah jaringan. Kemudian untuk indikatornya, menjelaskan komponen-komponen jaringan komputer beserta fungsinya. Yang kedua, menganalisis media transmisi dalam jaringan komputer. Kemudian kita masuk ke tujuan. Tujuannya yang pertama, kalian atau peserta didik dapat menjelaskan komponen-komponen jaringan komputer beserta fungsinya masing-masing. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis media transmisi dalam jaringan komputer. Ada 3 komputer. Terus ada kabel, ada hub. Ini namanya hub. Nah, nanti akan Pak Guru jelaskan lagi setelah ini. Ini namanya hub. Nah, bagaimanakah agar tiap komputer dapat saling berkomunikasi? Komponen jaringan komputer. Yang pertama NIC, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi ya. Data persepsi ada NIC, Network Interface Card. NIC merupakan sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Jadi kalau komputer kalian ada NIC-nya, berarti komputer kalian bisa dihubungkan ke dalam jaringan. Seperti itu. Dan sebaliknya, jika komputer atau laptop kalian tidak ada NIC-nya, maka komputer kalian tidak akan bisa terhubung ke jaringan. Itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada switch, yaitu perangkat yang menghubungkan antara 2 komputer atau lebih dalam sebuah segmen jaringan. Ini switch bentuknya ya. Gitu. Kemudian kita lanjut lagi ke hub. Hub itu hampir sama seperti switch. Perangkat ini hanya bekerja sebagai penyambung atau konsentrator saja dalam sebuah jaringan. Untuk hub atau switch itu sama fungsinya, cuma nanti ada perbedaannya ya. Kemudian repeater, alat untuk memperkuat sinyal di dalam jaringan komputer dengan cara menerima sinyal dari satu segmen, kemudian dipancarkan kembali dengan mempertahankan kekuatan sinyal asli yang pertama diterima segmen kabel tersebut. Intinya ini alat penguat sinyal. Untuk repeater ya anak-anak ya. Misal sinyal kalian di rumah itu lemah. Kalian punya jaringan hotspot di rumah, tapi kamar kalian berada di lantai 2, sedangkan hotspotnya ada di lantai 1. Nah, jadi ini bisa dipasang misal di tangga ya, di dekat tangga. Nanti jadi ini untuk menerima sinyal, kemudian dipancarkan kembali biar lebih dekat ke kamar kalian. Otomatis kamar kalian sinyalnya akan lebih bagus kalau menggunakan repeater. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke bridge. Bridge itu dalam bahasa Inggris ya, artinya jembatan. Benar enggak anak-anak? Benar. Benar ya, artinya jembatan. Dengar, Pak. Merupakan suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dengan jaringan LAN lain. Jadi dia sebagai jembatan untuk menghubungkan jaringan LAN satu ke jaringan LAN lain. Seperti itu ya. Jadi memang dari namanya udah kelihatan, itu bridge itu jembatan. Kemudian router. Router bahasa Inggrisnya dari kata route atau menemukan rute, menemukan jalur.
perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan ke jaringan yang lain. Ingat, kalau bridge itu khusus LAN ya, dari LAN satu ke LAN lain. Kalau router itu jaringan, jadi bisa LAN, bisa MAN, bisa WAN juga, seperti itu bedanya. Kemudian kita lanjut ke modem. Saya yakin kalian sudah familiar dengan kata modem ya. Tapi apakah kalian tahu fungsi modem? Belum tentu. Modem itu kalau dari singkatannya itu modulator demodulator. Yaitu sebuah perangkat keras yang berguna sebagai alat komunikasi dua arah yang merubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya untuk mengirimkan data atau pesan ke alamat yang dituju. Jadi kalau cara kerjanya Pak Guru gambarkan seperti ini ya. Jadi semisal dari rumah kalian ada modem. Terus dari sekolahan ada modem. Itu. Nah, dari rumah kalian itu ke modem, itu dari digital akan dirubah menjadi sinyal analog. Di modemnya itu analog. Nah, sinyal analog itu dikirimkan ke modem yang ada di sekolah. Nah, di sekolah, kemudian ada modemnya. Nah, di modemnya di sekolah akan dibuat menjadi sinyal digital lagi. Baru bisa Pak Guru baca. Jadi nanti saling berkomunikasi menggunakan modem. Itu. Nah, untuk menambah wawasan mengenai komponen jaringan komputer, kalian bisa melihat video di bawah ini. Jika Office kalian sudah yang versi terbaru, maka bisa langsung diklik saja. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu media transmisi jaringan komputer. Media transmisi merupakan suatu media yang digunakan pada beberapa perangkat elektronik untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi berupa data. Karena jarak yang jauh, maka data perlu diubah menjadi kode dan isyarat yang dapat dimanipulasi dengan berbagai cara, sehingga dapat diubah lagi menjadi data. Nah, jadi dalam media transmisi di jaringan komputer itu ada dua jenis. Yang pertama media transmisi guide dan unguide. Guide itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Mungkin kalau guide itu pakai kabel, kalau unguide itu enggak. Ya, jawaban yang sangat bagus dari Mas Dinur. Kita kasih aplaus dulu. Jangan lupa aplausnya. Ya, terima kasih. Media transmisi guide. Jadi guide itu memang seperti yang Mas Dinur katakan, itu menggunakan kabel. Yang pertama untuk media transmisi guide ada twisted pair. Twisted pair itu ada dua, UTP kabel dan STP. Itu kalau UTP kabel itu tidak memiliki selimut ya, unshielded twisted pair. Ya, jadi kalau shield itu berpelindung, bershield. Kalau unshielded itu tidak berpelindung. Merupakan dua pasang kawat yang berpilin dan terdiri dari dua konduktor yang digabungkan untuk mengurangi atau menyediakan intervensi elektromagnetik. Gitu. Kemudian yang kedua ada kabel koaksial. Merupakan suatu jenis kabel yang menggunakan dua buah konduktor. Konduktor itu apa? Penghantar panas. Ya, penghantar panas. Kabel ini banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi mulai dari 300 kHz ke atas. Kemudian ada kabel yang ketiga, namanya fiber optik. Nah, kalian kan sering banget ya kalau lihat iklan IndiHome ya, mesti Go Fiber. Karena IndiHome itu sudah sekarang ya, bukannya Pak Guru promosi ya, tapi sudah menggunakan fiber optik. Jadi media jaringan yang mampu digunakan untuk transmisi modulasi dan terbuat dari kaca atau plastik yang mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Keuntungannya fiber optik yaitu tidak terpengaruh
cuaca ya. Kalau kabel twisted pair, koaksial itu kalau cuaca jelek otomatis kecepatannya menurun. Tapi kalau fiber optik tidak. Karena dia menggunakan cahaya. Jadi cahaya ditransmisikan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Otomatis cahaya kan kecepatannya luar biasa ya. Kecepatan cahaya kan sangat cepat seperti itu. Nah, kemudian yang media transmisi yang unguided yaitu sudah banyak digunakan jaringan tanpa kabel atau wireless ya. Wire itu kabel, less itu tidak, ya tidak kabel, tidak memakai kabel. Jadi unguided itu tidak berpelindung jaringannya ya. Itu hanya sebuah frekuensi saja, gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah kayak gitu. Jadi jaringannya tanpa kabel, wireless. Untuk menambah wawasan mengenai media transmisi jaringan komputer, kalian bisa melihat ini yang Pak Guru share di media Pak Guru di Google Classroom ya. Kalian bisa langsung klik videonya atau bisa lewat alamatnya. Nanti kalian tinggal klik saja diarahkan ke YouTube nanti. Seperti itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan untuk materi komponen jaringan dan media transmisinya. Iya, Pak. Nah, belum ada ya? Nah, kalau belum ada, Pak Guru kembali ke awal lagi tadi. Nah, bagaimanakah agar tiap komputer dapat saling berkomunikasi? Kira-kira bagaimana? Diapain tuh komputernya? Ada 3 komputer, ada kabelnya nggak cuma satu ya, bebas itu. Ada hub. Ya, silakan yang bisa menjawab. Dibuat topologi jaringan, topologi. Ya, dibuat topologi caranya gimana, Mas? Diapain? Itu kabelnya diapain? Ya, semua komputer dihubungkan dengan kabel ke hub. Semua komputer dihubungkan dengan kabel ke hub. Ya, betul. Betul sekali Mas Dinur. Kasih plus lagi ya untuk Mas Dinur ya. Ya, terima kasih. Ya, itu betul sekali. Jadi tiap komputer dihubungkan dengan kabel ke hub. Itu akan menjadi topologi star ya kalau kita di pertemuan minggu lalu. Yaitu bisa saling berkomunikasi. Atau bisa juga kalau kita tidak mau tanpa hub, hanya pakai kabel saja bisa. Tapi dengan syarat tiap komputer harus memiliki 2 NIC. NIC yang pertama nanti dihubungkan dengan kabel ke NIC di komputer yang kedua. Kemudian NIC di komputer yang kedua, NIC yang kedua juga disambungkan ke komputer yang ketiga dengan kabel. Nah, kemudian di NIC yang kedua di komputer 3 dihubungkan lagi dengan kabel ke komputer 1. Nanti jadinya topologi ring. Karena hanya menggunakan kabel, tapi ini 2 NIC. Jadi ini di sini kabelnya ke sini. Nah, di sini kabelnya ke sini. Sini kabelnya kembali ke sini. Sama saja. Kayak gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Terkait dengan komponen jaringan komputer dan media transmisinya. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak, saya mau tanya. Ya, Mbak Renata ya. Ya, Ya, silakan Mbak Renata. perbedaannya pengubahan dari sinyal digital menjadi sinyal analog itu maksudnya apa Pak? Ya, jadi untuk sinyal digital dan sinyal analog, kalau sinyal digital itu sinyal yang sangat dekat dengan kita ya. Misal Mbak Renata mau ngirim ke Mas Dinur, mengirimkan gambar. Mbak Renata ngirim gambar. Gambar itu kan bentuknya digital. Iya. Nah, jadi nanti data berbentuk digital itu akan melewati modem dan dirubah menjadi data analog di dalam modem tersebut. Nah, di modem tersebut nanti akan disalurkan ke dalam jaringannya Mas Dinur. Nah, nanti di modemnya Mas Dinur akan dirubah lagi menjadi data digital. Jadi Mas Dinur akan bisa melihat gambar yang dikirim oleh Mbak Renata. Kayak gitu? Iya Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Pertanyaan yang bagus dari Mbak Renata. Free applause. Sama-sama Pak. Ya.
Ya, sudah paham? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Sudah, Kalau Pak. silakan kalian kembali ke Google Classroom. Kalian download LKPD-nya. Nah, di LKPD itu nanti ada soal diskusi. Soalnya ada 5. Ya. Jadi silakan kalian nanti diskusikan dengan kelompok kalian yang sudah Pak Guru bagi ya. Satu kelompok berisi 4 anak. Jadi nanti ada 9 kelompok. Jadi silakan kalian diskusikan. Kalian tuangkan kembali ke LKPD-nya. Baru kalian upload di Google Classroom. Nanti kita masuk lagi Google Meet dan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Seperti itu. Paham ya? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Jadi nanti kita ketemu kembali jam 10 lebih 10 ya di Google Meet. Dan kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, jangan lupa untuk mendiskusikan di Google Classroom ya. Di forum diskusi yang sudah disediakan. Karena semakin kalian aktif, nilai kalian juga akan semakin tinggi. Seperti itu. Kita tutup dulu. Kurang lebih mohon maaf. Nanti kita masuk ke sesi 2 jam 10 lebih 10. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Pak Guru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dikerjakan ya anak-anak ya diskusinya ya. Sudah didiskusikan dan kelompok kalian. Sudah? Sudah, Pak. Sudah dituangkan kembali ke LKPD. Sudah, Pak. Sudah ya? Kalau sudah, Pak Guru langsung saja mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Adam Nawawi, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Rafli. Perkenalkan, nama saya Ali Amarantani, nomor 3. Perkenalkan, nama saya Lenita Fispanudwina Bila, nomor absen 20. Dan komponen minimal untuk membangun suatu jaringan komputer. 1. NIC, Network Interface Card. NIC merupakan sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah komputer jaringan. Switch merupakan perangkat yang menghubungkan antara kedua komputer atau lebih dalam sebuah segmen jaringan. Hub hanya bekerja sebagai penyambung atau konvertator saja dalam sebuah jaringan. 4. Repeater merupakan alat yang memperkuat sinyal di dalam jaringan komputer dengan cara menerima sinyal dari satu segmen kabel pada jaringan yang kemudian dipancarkan kembali dengan mempertahankan kekuatan sinyal yang asli yang pertama diterima segmen kabel tersebut. 5. Bridge merupakan suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dengan jaringan LAN lainnya. 6. Router merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan ke jaringan lain. 7. Modem merupakan sebuah perangkat keras yang berguna sebagai alat komunikasi dua arah yang merubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya untuk mengirimkan data atau pesan ke alamat yang dituju. Nomor 2. Apa saja perbedaan hub dengan switch? 1. Hub bekerja pada OSI
layar pertama, sedangkan switch menggunakan OSI layar kedua. 2. Hub hanya bisa menerima dan mengirimkan sinyal-sinyal listrik dari kabel yang sudah disambung. Sedangkan switch mempunyai cara kerja yang lebih kompleks, di mana tidak hanya bisa mengirimkan atau menerima sinyal saja, tetapi juga mampu untuk melakukan proses informasi yang ada di layar data link. 3. Hub tidak memiliki kemampuan untuk menyeleksi port yang bisa menerima sinyal, sedangkan switch bisa memilih perangkat mana yang bisa terhubung dengan switch melalui MAC address. 4. Hub memiliki pengaturan yang simpel. Kamu bisa langsung menikmati fungsi hub secara langsung tanpa harus ribet mengaturnya. Sedangkan switch, kamu harus mengatur settingan terlebih dahulu. 5. Hub tidak ada yang namanya pemeriksaan data yang dikirimkan sehingga pengirim atau penerima bisa mengirimkan atau menerima data secara utuh. Sedangkan switch belum tentu akan mengirim atau menerima data secara utuh karena switch akan memeriksa setiap data yang dikirimkan atau diterima untuk memastikan setiap data yang dikirimkan aman. Jelaskan cara kerja repeater dalam memperkuat sinyal. Sinyal itu sudah masuk ke repeater yang dikuatkan terlebih dahulu dengan kedua komponen dasarnya yang bertugas untuk menerima data sinyal dari transmitter dan kedua memancarkan kembali data sinyal itu. Sesudah menerima data sinyal dari transmitter, repeater akan menjalankan perubahan frekuensi menjadikan bisa mengeluarkan manfaat untuk sinyal data yang dipancarkan dapat menjadi lebih kuat. Untuk itu, sinyal juga akan menjadi lebih kuat dan mempunyai cakupan yang lebih luas. Word network adalah suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Contohnya kabel koaksial, twist air, dan serat optik. Word network adalah suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel. Karena jaringan ini tanpa kabel, tetapi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Contohnya radio microwave. Nomor 5. Dalam penggunaan media transmisi jaringan pasti terdapat kelebihan dan kekurangan tiap media transmisi. Silakan analisis kelebihan dan kekurangan media transmisi jaringan secara wireless. Kelebihan jaringan wireless. 1. Tidak membutuhkan instalasi kabel yang panjang. 2. Cocok untuk digunakan pada jaringan yang luas cakupan areanya. 3. Kecepatan transfer data yang cenderung stabil. 4. Kompatibel hampir dengan berbagai jenis perangkat seperti smartphone dan laptop. 5. Kemungkinan sebuah hardware bekerja di dalam jaringan secara portabel. 6. Kekuatan sinyal masih bisa diperkuat dengan menggunakan alat bantu khusus seperti antena dan penguat sinyal. Kemudian kekurangan jaringan wireless. 1. Instalasi dan pengembangan yang biayanya cukup mahal. 2. Peralatan atau perangkat keras jaringan yang masih tinggi harganya. Kemudian 3. Kekuatan sinyal sangat tergantung dengan kondisi cuaca. Yang 4. Kekuatan sinyal dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan penghalang seperti tembok. Kesimpulannya, komponen jaringan komputer terdiri dari NIC, hub, switch, router, switch, dan modem. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data. Karena jarak yang jauh, maka data lebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan di topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang sangat bagus ya dari kelompok 1. Kita beri aplaus dulu bareng-bareng. Ayo beri aplaus. Ya, terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok 9. Silakan kelompok 9 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alifia Majida dari kelompok 9 nomor absen 2. Saya Renita Dwi Puspita nomor absen 30. Saya Zahra Mulia absen 35. 1. Jelaskan komponen-komponen minimal untuk membangun suatu jaringan komputer. Komponen fisik, ada unit komputer, komputer yang bertindak sebagai server, dan ada juga yang berperan sebagai workstation atau klien. Kartu jaringan atau LAN card, network interface card. Secara kasat mata, LAN card dapat dikenali dengan mudah dari bentuknya yang umumnya memiliki port atau lubang colokan seperti yang terdapat pada telepon, namun sedikit lebih besar. Kabel jaringan. Kabel dalam sebuah jaringan digunakan sebagai penghubung atau konektor. Ada beberapa macam tipe kabel yang biasanya digunakan untuk membangun sebuah jaringan, antara lain kabel twisted pair, kabel koaksial, fiber optik, konektor. Konektor digunakan sebagai sarana penghubung antara kabel dengan colokan LAN card yang ada di CPU komputer. Ada hub. Hub digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server, atau perangkat lain. Komponen non-fisik, ada operation system untuk komputer, yaitu untuk membangun jaringan komputer yang digunakan. Ada protokol jaringan. Protokol jaringan adalah aturan-aturan yang digunakan dalam jaringan sehingga komputer-komputer anggota jaringan dan komputer berbeda platform dapat saling berkomunikasi. Nomor 2. Apa saja perbedaan hub dengan switch? 1. Perbedaan hub dan switch. Pertama, kecepatan data. Memiliki kecepatan lebih baik dibanding 2. Harga switch tidak tetap. Dari segi dan keamanan. 3. Sistem switch mentransfer data sesuai dari komputer yang menggunakan data tersebut. Sedangkan mentransferkan data yang untuk komputer yang terhubung dengan jaringannya. Segi keamanan. Dari segi keamanan, hukum tingkat keamanan lebih pada switch. Setting jaringan manajemen. Hub tidak bisa melakukan perangkat yang terhubung dengan, sedangkan switch bisa disetting melakukan blokir terhadap komputer atau MAC address yang dirasa mengganggu data. Kemudian letak pada lapisan OSI layar. Ini bekerja pada lapisan pertama dengan layer. Switch melakukan kerjaan pada lapisan layer kedua yang terakhir beban tenaga perbedaan. Dilihat dari sistem memiliki beban yang tidak sedikit. Beban kedua yang lebih. 3. Jelaskan cara kerja repeater dalam memperkuat sinyal. Fungsi repeater yaitu untuk menyebarluaskan jangkauan jaringan Wi-Fi. Hal ini dapat dijalankan dengan cara menerima sinyal data dan kemudian dipancarkan lagi. Sebelum dipancarkan kembali, sinyal itu sudah masuk ke repeater yang dikuatkan terlebih dahulu dengan kedua komponen dasarnya yang bertugas untuk menerima data sinyal dari transmitter dan yang kedua memancarkan kembali data sinyal itu. Sesudah menerima data sinyal dari transmitter, repeater akan menjalankan perubahan frekuensi sehingga bisa bermanfaat untuk memperkuat sinyal data yang dipancarkan. Proses seperti ini, repeater mempunyai dua sistem yang sering dipakai. Sistem repeater dalam jaringan dinamakan dengan analog repeater dan digital repeater. Nomor 4, dalam media transmisi jaringan terkenal istilah wired dan loop. Jelaskan dan beri contoh. Pengertian wired dalam distribusi melalui kabel dan menggunakan kabel sebagai singkatnya perangkat dilihat dan maka dari itu wired disebut telekomunikasi fisik.
Contoh penggunaan transmisi data wired yaitu pendistribusian data dengan kabel data, earphone dan headset, mouse dan stikus. Sedangkan wireless adalah kebalikan dari wired, tidak bisa dilihat. Melalui gelombang, jaringan nirkabel merupakan media transmisi yang menggunakan gelombang radio. Data-data digital yang dikirim melalui wireless akan dimodulasikan ke dalam gelombang elektromagnetik. Contoh penggunaan transmisi data wireless yaitu Bluetooth dan Wi-Fi. Nomor 5, dalam penggunaan media transmisi jaringan pasti terdapat kelebihan dan kekurangan tiap media transmisi. Silahkan analisis kelebihan dan kekurangan media transmisi jaringan secara wireless. Kelebihan dan kekurangan media transmisi jaringan secara wireless. Yang pertama, kelebihan. A. Kemudahan instalasi. Jaringan wireless lebih mudah dalam proses instalasi dibandingkan media kabel. Memang pada praktiknya, ketika proses instalasi jaringan wireless tidak bisa terlepas dari kabel UTP, tapi jaringan berbasis wireless tidak membutuhkan kabel UTP yang banyak sehingga proses instalasi dapat dikerjakan lebih mudah dan hemat waktu. Kedua, mobilitas. Dengan jaringan wireless akan sangat mendukung mobilitas user yang sedang terkoneksi. User bisa berpindah-pindah tempat di mana saja selama masih dalam area coverage-nya. Ketiga, fleksibel dalam penempatan. Keempat, bisa menghantarkan data dengan kecepatan tinggi. Dulu, kemampuan jaringan wireless untuk menghantarkan data sangat kecil sekali, tetapi seiring berkembangnya teknologi yang diterapkan pada perangkat wireless, sekarang perangkat jaringan wireless memiliki kemampuan yang bisa menghantarkan data dengan kecepatan tinggi. Kemudian, biaya murah. Bayangkan, jika Anda ingin menghubungkan dua tempat yang berbeda dengan jarak berkilo-kilometer, berapa biaya yang dibutuhkan untuk menarik kabel agar kedua tempat tersebut bisa saling terhubung? Dengan adanya teknologi wireless, Anda hanya perlu memasang antena radio wireless di kedua tempat tersebut yang berfungsi sebagai access point dan station, dan kedua tempat tersebut sudah bisa saling terhubung. Kemudian, jangkauan yang luas. Kekurangannya yang pertama, harga perangkat wireless tergolong mahal. Untuk saat ini, perangkat access point dan radio wireless yang memiliki coverage atau jangkauan luas masih dijual dengan harga yang tinggi. Kedua, kestabilan jaringan tergantung tingkat interferensi dan hambatan. Banyaknya hambatan di suatu area coverage Wi-Fi tentu akan berpengaruh terhadap pancaran sinyal Wi-Fi itu sendiri. Sehingga semakin banyaknya hambatan, maka cakupan sinyal Wi-Fi akan semakin lemah. Selain hambatan, tingkat interferensi juga akan mempengaruhi kualitas koneksi jaringan berbasis wireless ini. Kemudian, kestabilan dan kekuatan sinyal tergantung kondisi cuaca. Karena proses transmisi menggunakan gelombang radio melalui udara dan kasat mata, tentu saja perubahan cuaca akan mempengaruhi kualitas koneksi pada jaringan wireless. Kemudian, kualitas koneksi tidak sebaik menggunakan kabel. Dan yang terakhir, keamanan jaringan wireless sangat rentan. Tidak seperti media kabel yang menghubungkan jaringan dari switch atau hub atau router ke PC atau laptop user secara langsung, pada jaringan wireless akan di-broadcast sehingga akan ada kemungkinan koneksi di-sniping oleh attacker yang tidak bertanggung jawab untuk mengetahui password Wi-Fi, dan lain-lain. Kesimpulannya yaitu jaringan komputer terbagi menjadi dua, yaitu jaringan kabel atau wired dan jaringan nirkabel yaitu wireless. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun pada masa sekarang kebanyakan orang lebih sering menggunakan jaringan nirkabel atau wireless karena dirasa lebih praktis dan efisien. Ada pertanyaan? Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 9. Ya, terima kasih. Sangat bagus kelompok 9 dalam mempresentasikan, sudah cukup lengkap. Kemudian kita lanjut ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kenalkan nama saya Nama saya Muhammad Farah Suroyana, absen 23. Nama saya Soepriyadi, absen 32. Saya Bunda Irawan, nomor absen 15.
1. Jelaskan komponen komputer minimal untuk membangun suatu jaringan komputer. Pada dasarnya, jaringan komputer terdiri atas 2 elemen, yaitu A. Komponen hardware. 1. Personal komputer. Personal komputer adalah perangkat komputer yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses jaringan. 2. NIC. NIC adalah alat yang memungkinkan sebuah komputer untuk tersambung pada jaringan. 3. Kabel dan topologi jaringan. Dalam jaringan komputer diperlukan perantara atau jalur untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. B. Komputer software. Sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang memiliki tujuan khusus untuk menangani jaringan. Network adapter drive. Network adapter drive adalah perangkat lunak yang memungkinkan suatu komputer yang terpasang. Protokol jaringan. Protokol jaringan adalah peraturan yang mengatur koneksi antar perangkat dalam jaringan dan pertukaran informasi antar perangkat jaringan. Adapun perangkat jaringan lainnya itu adapter, hub, bridge, switch. Nomor 2. Nomor 2, apa saja perbedaan switch dengan hub? Hub merupakan perangkat yang hanya bekerja sebagai penyambung dalam sebuah jaringan. Sedangkan switch merupakan perangkat yang menghubungkan antara dua komputer atau lebih dalam sebuah jaringan. Selain itu, hub adalah sebuah perangkat yang memungkinkan untuk mentransfer berbagai data menggunakan port hub. Sedangkan switch sebuah jaringan yang bisa menggunakan banyak jaringan berdasarkan MAC address. Nomor 3, jelaskan cara kerja repeater dalam memperkuat sinyal. Repeater menerima sinyal data dan kemudian dipancarkan lagi. Sebelum dipancarkan kembali, sinyal itu sudah masuk ke komponen dasarnya yang bertugas untuk menerima data sinyal dari transmitter dan memancarkan kembali data sinyal itu. Sesudah menerima data sinyal, repeater akan memancarkan sinyal data menjadi lebih kuat dan mempunyai cakupan yang lebih luas. Nomor 4, dalam media transmisi, jaringan terkenal istilah wired dan wireless. Jelaskan dan beri contoh masing-masing. Yang pertama ada media yang dituntun atau guided media atau wired. Media yang dituntun atau dalam bahasa Inggris disebut dengan guided media atau jenis media yang memiliki bentuk fisik seperti kabel, pasangan berpilin, twisted pair, kabel serat optik, fiber optic cable, dan kabel coaxial cable. Setiap media transmisi memiliki karakteristiknya tersendiri seperti kecepatan transmisi, efek suaranya, biaya penampilan fisiknya. Dikatakan sebagai guided media karena sinyal listrik atau gelombang-gelombang dituntun transmisinya melewati media fisik. Ada juga yang menyebutnya guided media atau sebagai wired atau point transmission media. Selanjutnya ada media yang tidak dituntun atau unguided media atau wireless maksud saya. Media yang tidak dituntun atau unguided media adalah media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi, dalam mengirim ke penerima tanpa ada perangkat fisik yang menuntunnya. Unguided media ini lebih dikenal dengan istilah wireless, yaitu media transmisi tanpa kabel. Media yang tidak dituntun atau unguided media ini diantaranya adalah frekuensi radio, gelombang mikro atau microwave. Selanjutnya ada inframerah dan satelit. Unguided media ini juga disebut dengan unbounded transmission media. Dalam penggunaan media transmisi, jaringan pasti terdapat kelebihan dan kekurangan tiap media transmisi. Silahkan analisis kelebihan dan kekurangan media transmisi jaringan secara wireless. Media transmisi wireless merupakan suatu media transmisi data yang tidak memerlukan kabel dalam suatu transmisinya. Media unguided atau wireless ini memanfaatkan sebuah antena untuk transmisi di udara, ruang hampa, udara, atau air. Keunggulan dan kelemahan jaringan wireless. Keunggulannya: 1. Mobilitas. 2. Kemudahan instalasi. 3. Fleksibel dalam penempatan. 4. Bisa mengantarkan data dengan kecepatan tinggi. 5. Biayanya murah. Kekurangannya adalah sulit diperoleh karena spektrum atau frekuensi terbatas. Biaya instalasinya, operasional dan pemeliharaannya sangat mahal. Keamanan data kurang terjamin, pengaruh gangguan cukup besar,
transfer data lebih lambat dibandingkan dengan penggunaan kabel. Simpulannya, komputer memiliki komponen dan media transmisinya masing-masing, di mana setiap komponennya memiliki fungsi tersendiri dan mempunyai kelebihan dan keunggulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok 4. Ya. Presentasi yang bagus dari kelompok 4. Terima kasih sudah mempresentasikan hasilnya pada teman-teman ya. Ya, sekarang kita lanjut ke kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai anggota dari kelompok 8 mau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Hana Larasati, nomor absen 13. Saya Amanullah Barik Nugroho, nomor absen 4. Saya Renata Isna Severa Putri, nomor absen 29. Saya Riri Sindularasati, nomor absen 30. Dan inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Jelaskan komponen-komponen minimal untuk membangun suatu jaringan komputer. Yang pertama dari komponen fisik. A. Unit komputer. Sediakan minimal 2 unit komputer atau beberapa komputer sesuai kebutuhan. Untuk mesinnya yang bertindak sebagai server dan ada juga yang berperan sebagai workstation atau SLAN. B. Kartu jaringan atau LAN card. Secara kasat mata, LAN card dapat dikenali dengan mudah dari bentuknya yang umumnya memiliki port atau lubang colokan seperti yang terdapat pada telepon, namun lebih besar. C. Kabel jaringan. Kabel dalam sebuah jaringan digunakan sebagai penghubung atau konektor. Ada beberapa macam tipe kabel yang biasanya digunakan untuk membangun sebuah jaringan antara lain. Yang pertama kabel twisted pair, yang kedua kabel koaksial, dan yang ketiga fiber optik. Yang D, konektor. Konektor digunakan sebagai jaringan penghubung antara kabel dengan colokan LAN card yang ada di CPU komputer Anda. Selanjutnya, komponen non-fisik. Selain komponen fisik yang telah dijelaskan sebelumnya, ada juga komponen non-fisik bila kita akan belajar membangun sebuah jaringan antara lain. Yang pertama, operating system untuk komputer. Ada banyak operating system yang dapat Anda gunakan untuk membangun jaringan komputer. Untuk komputer server, biasanya Microsoft Windows, NT4 server. Yang B, protokol jaringan. Protokol jaringan adalah aturan-aturan yang digunakan dalam jaringan sehingga komputer-komputer anggota jaringan dan komputer berbeda platform dapat saling berkomunikasi. Nomor 2. Apa saja perbedaan hub dan switch? 1. Kecepatan transfer data. 2. Harga switch dan harga hub. 3. Sistem transmisi. 4. Segi keamanan. 5. Setting jaringan atau manageable. 6. Letak pada lapisan OSI layer. 7. Beban kinerja pada jaringan. Nomor 3. Jelaskan cara kerja repeater dalam memperkuat sinyal. Hal ini dilakukan dengan cara menerima sinyal, data, dan kemudian dipancarkan lagi. Sebelum dipancarkan kembali, sinyal itu sudah masuk ke repeater yang dikuatkan terlebih dahulu dengan kedua komponen dasarnya yang bertugas untuk menerima data sinyal dari transmitter dan yang kedua memancarkan kembali data sinyal itu. Sesudah menerima data sinyal dari transmitter, repeater akan menjalankan perubahan frekuensi menjadikan bisa mengeluarkan manfaat untuk sinyal data yang dipancarkan dapat menjadi lebih kuat. Untuk itu, sinyal juga akan menjadi lebih kuat dan mempunyai cakupan yang lebih luas. Dalam media transmisi jaringan, terkenal istilah wired dan wireless. Jelaskan dan beri contoh masing-masing. A. Wired network. Wired network merupakan atau pengiriman data atau informasi yang menggunakan kabel sebagai media penghubungnya atau menghubungkan dua komputer atau lebih ke printer, scanner, dan lain-lain. Yang jangkauannya hanya jarak lokal atau pendek, seperti ruangan atau gedung. Contohnya, jaringan warnet. Jaringan suatu gedung atau ruang kantor, sekolah, dan kampus. Yang B, wireless network.
Wireless merupakan kata dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah nirkabel. Dalam KBBI sendiri, nirkabel memiliki definisi yaitu tanpa menggunakan kabel. Secara umum, pengertian wireless adalah sebuah media transmisi yang tidak menggunakan kabel untuk sistem pengantarannya. Contoh, radio, microwave, inframerah. Nomor 5. Dalam penggunaan media transmisi jaringan pasti terdapat kelebihan dan kekurangan tiap media transmisi. Kelebihan dan kekurangan media transmisi jaringan secara wireless. Kelebihan wireless network, banyak perangkat yang bisa dihubungkan dalam satu sistem jaringan tanpa perlu bantuan kabel transmisi. Jangkauannya lebih luas, lebih mudah, fleksibel, dan nyaman untuk digunakan. Tidak ada batasan port untuk penggunaan media transmisi ini menghubungkan dan memindahkan data dari satu perangkat ke perangkat lain lebih cepat. Kekurangan dari wireless network, kecepatan transmisi data akan berkurang ketika jangkauannya yang tersebar luas dan tidak terfokus ke sebuah titik transfer saja. Yang kedua, membutuhkan biaya yang lumayan mahal untuk pemasangan media ini, lalu kekuatan sinyal transmisi data akan bergantung kepada faktor eksternal seperti cuaca. Dari pembahasan diskusi kami, dapat disimpulkan bahwa komputer dapat saling berkomunikasi ketika terdapat komponen jaringan komputer dan media transmisi data yang terdapat wired network dan juga wireless network. Dari kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi, silahkan. Terima kasih, itulah hasil dari diskusi kelompok kami, kelompok 8. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk kelompok 8. Ya, terima kasih. Ya, presentasi yang sangat bagus dari kelompok 8. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusinya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muammar Ma'ruf Sidki, Mbak Tasya, yang terakhir ada Mbak Ocha. Jelaskan komponen-komponen minimal untuk membangun suatu jaringan komputer. Yang pertama yaitu NIC, merupakan sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Kedua, switch, perangkat yang menghubungkan antara dua komputer atau lebih dalam sebuah segmen jaringan. Yang ketiga, hub, yaitu perangkat ini hanya bekerja sebagai penyambung atau konverter saja dalam sebuah jaringan. Kemudian ada repeater, alat untuk memperkuat sinyal di dalam jaringan komputer dengan cara menerima sinyal dari satu segmen kabel pada jaringan yang kemudian dipancarkan kembali dengan mempertahankan kekuatan sinyal asli pertama diterima segmen kabel tersebut. Kemudian ada bridge, merupakan suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dengan jaringan LAN lain. Yang kemudian ada router, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan ke jaringan lain. Yang terakhir ada modem, yaitu sebuah perangkat keras yang berguna sebagai alat komunikasi dua arah yang merubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya untuk mengirim data pesan ke alamat yang dituju. Nomor 2. Apa saja perbedaan hub dengan switch? Berdasarkan kecepatan transfer, switch lebih cepat dibandingkan hub. Kemudian berdasarkan penanganan, hub tidak dapat diatur dibandingkan switch. Kemudian berdasarkan sistem, switch lebih bagus dibandingkan dengan hub. Nomor 3, jelaskan cara kerja dalam memperkuat sinyal. Cara kerja repeater dalam memperkuat sinyal yaitu dengan cara menerima sinyal dari satu segmen kabel ke jaringan yang kemudian dipancarkan kembali dan mempertahankan kekuatan sinyal asli yang diterima segmen tersebut. Nomor 4, dalam media transmisi jaringan terkenal istilah wire dan wireless. Jelaskan masing-masing. Yang pertama adalah wire, yaitu salah satu media transmisi jaringan yang menggunakan kabel sebagai media penghubung atau transmisinya. Yang kedua adalah wireless. Wireless adalah salah satu media transmisi jaringan yang menggunakan gelombang radio atau mikro sebagai media penghubung atau transmisi. Sekian. Nomor 5, dalam penggunaan media transmisi jaringan pasti terdapat kelebihan dan kekurangan tiap media transmisi. Analisis kelebihan dan kekurangan media transmisi jaringan secara wireless. Kelebihan,
1. Tidak membutuhkan instalasi kabel yang panjang. 2. Cocok untuk digunakan pada jaringan yang luas, cakupan areanya. Nomor 3. Kecepatan transfer data yang cenderung stabil. Yang keempat ada kompatibel hampir dengan berbagai jenis perangkat seperti smartphone dan laptop. Yang kelima, memungkinkan sebuah hardware bekerja di dalam jaringan secara portable. Dan yang terakhir, sinyal masih bisa diperkuat dengan menggunakan alat bantu khusus seperti antena dan penguat sinyal. Kekurangannya, 1. Instalasi dan pengembangan yang mahal. Dalam media jaringan komputer memiliki komputer yang macam-macam jenis. Contohnya NIC, bridge, dan masih banyak lagi. Setiap komponen-komponen tersebut memiliki fungsi yang bermacam-macam dan sangat dibutuhkan dalam menyusun jaringan komputer. Sekian hasil diskusi yang dapat disampaikan. Permisi Pak, saya mau bertanya. Ya, Mbak Renata Ismi ya, silakan. Iya Pak. Untuk perbedaan antara hub dan switch itu ada perbedaan dari layarnya. Itu perbedaan layarnya berapa? Terus apa fungsi dari layar tersebut? Kenapa harus ada layar? Lapisan layar. Untuk osi layarnya itu ada 7 tingkatan berbeda. Untuk hub sendiri bekerja pada osi layar pertama, sebuah layar fisik yang hanya bisa mengirimkan data melalui transmisi alias hanya mampu untuk mengirim data saja. Sedangkan untuk switch menggunakan osi layar 2 di mana bisa menambahkan MIC address pada paket berupa data link. Kenapa harus ada osi layar? Agar mempermudah dalam pembelajaran maupun pengembangan jaringan komunikasi, proses pengiriman data yang dilakukan oleh hardware dan software tersebut dalam suatu pemodelan, di mana dalam pemodelan tersebut dibagi lagi menjadi tahapan-tahapan. Gimana Mbak Renata? Terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup menjawab ya? Iya Pak. Ya, pertanyaan yang bagus dari Mbak Renata. Beri aplaus untuk Mbak Renata. Nah, oke, jika sudah ada yang mau bertanya, saya tutup. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok 5, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus kelompok 5 ya. Ayo, beri aplaus. Ya. Terima kasih untuk kelompok 5. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Sudah belum kelompok 2? Belum. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Dwi Febriani, nomor absen 6. Nama saya Maya Intan Divani, nomor absen 21. Nama saya Ilham Mustafa, nomor absen 16. Jelaskan komponen-komponen minimal untuk membangun suatu jaringan komputer. Komponen fisik. 1. Unit komputer. Tersedia minimal 2 unit komputer yang bertindak sebagai server atau sebagai workstation. 2. Kartu jaringan atau LAN card. Komponen yang memiliki port atau lubang colokan seperti yang terdapat pada telepon namun sedikit lebih besar. 3. Kabel jaringan. Kabel penghubung atau konektor, contohnya kabel twisted pair, kabel coaxial, fiber optik. 4. Konektor, sarana penghubung antara kabel dengan colokan LAN card yang ada di CPU komputer. 5. Hub, digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server, atau perangkat lain. 6. Bridge dan switch, digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang terpisah walaupun menggunakan media penghubung dan model atau topologi berbeda. Router untuk menyaring atau memfilter data yang lalu lalang di jaringan berdasarkan aturan atau protokol tertentu. Nomor 2, apa saja perbedaan hub dan switch? Hub 1 bekerja pada osi layar pertama yang hanya bisa mengirim data saja. Hanya bisa menerima dan mengirimkan sinyal-sinyal listrik dari kabel yang sudah disambung. 3. Tidak memiliki kemampuan untuk menyeleksi port yang bisa menerima sinyal. 4. Transfer data lambat. 5. Tidak ada pemeriksaan data yang dikirim. Switch 1 menggunakan osi layar kedua yang bisa menambahkan MAC address pada paket berupa data link. 2. Mampu melakukan proses informasi yang ada di data
layar data link. 3. Dapat menyeleksi atau mengatur penerima dan mengirim sinyal. 4. Transfer data lebih cepat. 5. Data yang masuk selalu diperiksa guna memastikan data yang dikirim aman. Jelaskan cara kerja repeater dalam memperkuat sinyal, yaitu dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen ke kabel, kemudian memancarkan kembali sinyal itu dengan kekuatan yang sama dengan sinyal di segmen kabel lain. Dalam media transmisi jaringan terkenal istilah wired dan wireless. Jelaskan dan beri contoh masing-masing. Wired dalam bahasa artinya pendistribusian informasi melalui kawat. Wired menggunakan kabel sebagai media penghubung. Perangkat ini dapat dilihat dan diraba. Contohnya jaringan warnet, jaringan satu gedung atau ruangan kantor, sekolah, kampus, dan lainnya. 2. Wireless dapat diartikan tanpa kabel, yaitu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Contohnya Wi-Fi, satelit, Bluetooth, ponsel, pengisi daya wireless. Dalam penggunaan media transmisi jaringan, pasti terdapat kelebihan dan kekurangan tiap media transmisi. Silahkan analisis kelebihan dan kekurangan media transmisi jaringan secara wireless. Yang pertama kelebihannya yaitu 1. Kemudahan instalasi. 2. Mendukung mobilitas user yang terkoneksi. Nomor 3. Fleksibel dalam penempatan. 4. Dapat menghantarkan data dengan kecepatan tinggi. 5. Biaya yang murah. 6. Jangkauan luas. Yang kedua ada kekurangan. Yang pertama, harga perangkat mahal. 2. Kestabilan tergantung tingkat interferensi dan hambatan. 3. Kestabilan dan kekuatan sinyal tergantung kondisi cuaca. 4. Kualitas koneksi tidak sebaik menggunakan kabel. 5. Keamanan jaringan wireless sangat rentan. Kesimpulannya, untuk membangun suatu jaringan komputer diperlukan beberapa komponen fisik dan non-fisik. Selain itu, setiap media transmisi jaringan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekian dari kelompok kami, adakah yang ingin bertanya? Saya bertanya, Pak. Silakan Mbak Naila. Terkait kekurangan wireless tadi, keamanannya kan sangat rentan. Mengapa keamanannya sangat rentan? Ya, pertanyaan yang bagus untuk Mbak Naila. Kita beri aplaus dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Naila. Jaringan wireless ini sangat rentan akan serangan dari jaringan yang menggunakan kabel. Hal ini dikarenakan jaringan wireless menggunakan sinyal radio sebagai transmisinya. Oleh karena itu, faktor utama yang harus diperhatikan adalah persoalan keamanan jaringan. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Adakah yang ingin bertanya lagi? Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama ada Duila Handayaningsih, Asai Tawadu Ramadhani, Hayan Fresia Wijaya, dan saya Nania Putri Ramadhani. Apa saja perbedaan hub dengan switch? Yang pertama, dari segi transmisi, switch mentransmisikan paket data sesuai request dari komputer yang membutuhkan paket data tersebut. Sedangkan hub mentransmisikan paket data yang masuk ke seluruh komputer yang terhubung dengan jaringannya. Yang kedua, dari segi kecepatan transfer data. Switch memiliki kecepatan transfer data lebih baik dibandingkan dengan hub. Yang ketiga, dari segi ekonomi, harga hub lebih murah dibandingkan dengan harga switch dikarenakan kelebihan fungsi dan keamanan yang ditawarkan switch. Yang keempat, dari segi keamanan, hub memiliki tingkat keamanan lebih rendah daripada switch. Yang kelima, dari segi settingan jaringan,
Hub tidak bisa melakukan setting perangkat yang terhubung ke jaringan, sedangkan switch bisa disetting melakukan blokir terhadap komputer atau MAC address yang dirasa mengganggu transmisi data. Yang keenam, dari segi letak pada lapisan OSI layer, hub bekerja pada lapisan OSI layer pertama yang dinamakan dengan physical layer, sedangkan switch melakukan kerjanya pada lapisan OSI layer kedua, yakni data link. Dan yang terakhir, dari segi beban kinerja pada jaringan, hub memiliki beban kerja yang simpel dan tidak rumit, sedangkan switch memiliki beban kerja yang lebih kompleks. Nomor 3, jelaskan cara kerja repeater dalam memperkuat sinyal. Untuk hal ini, fungsi repeater yaitu untuk menyebarluaskan jangkauan jaringan Wi-Fi. Hal ini dapat dijalankan dengan cara menerima sinyal data dan kemudian dipancarkan lagi. Sebelum dipancarkan kembali, sinyal itu sudah masuk ke repeater yang dikuatkan terlebih dahulu dengan kedua komponen dasarnya yang bertugas untuk menerima data sinyal dari transmitter dan yang kedua memancarkan kembali data sinyal itu. Sesudah menerima data sinyal dari transmitter, repeater akan menjalankan perubahan frekuensi menjadi bisa mengeluarkan manfaat untuk sinyal data yang dipancarkan dapat menjadi lebih kuat. Untuk itu, sinyal juga akan menjadi lebih kuat dan mempunyai cakupan yang lebih luas. Proses seperti itu, repeater mempunyai dua sistem yang sering dipakai. Sistem repeater dalam jaringan dinamakan dengan analog repeater dan digital repeater. Nomor 4, dalam media transmisi jaringan terkenal istilah wired dan wireless. Jelaskan dan beri contohnya masing-masing. Wired network merupakan media transmisi atau pengiriman data atau informasi yang menggunakan kabel sebagai media penghubungnya atau menghubungkan dua komputer atau lebih ke printer, scanner, dan lain-lain yang jangkauannya hanya jarak lokal atau pendek seperti ruangan atau jaringan, contohnya warnet, jaringan satu gedung atau ruangan kantor, sekolah, kampus, dan lain-lain. Pengertian wireless adalah sebuah media transmisi yang tidak memerlukan kabel untuk pengantarnya. Karena lebih fleksibel, media transmisi yang satu ini bisa diakses oleh banyak orang sekaligus. Hanya saja kurang terfokus dan mengakibatkan transfer data menjadi lebih lambat. Contoh, 1 frekuensi radio, 2 inframerah, 3 satelit, 4 gelombang mikro. Nomor 5, kelebihan wired network, yaitu yang pertama, koneksi tidak rentan terhadap gangguan pada sinyal yang dapat memperlambat koneksi karena tidak terganggu oleh cuaca. 2, koneksi jaringan kabel lebih cepat daripada nirkabel, yang memungkinkan kecepatan transfer data yang cepat. 3, keamanan yang tinggi. 4, harganya relatif murah. 5, bandwidth tinggi. Kekurangan wired network. 1, jaringan kabel lebih tidak nyaman digunakan untuk perangkat mobile karena menggunakan kabel. 2, jaringan internet memiliki keterbatasan fisik untuk menjangkau semua area kantor. 3, kabel mudah rusak, untuk itu harus berhati-hati saat menggunakannya. 4, untuk memperluas jaringan membutuhkan lagi banyak biaya yang cukup mahal karena memerlukan banyak router atau switch. Kelebihan wireless network. 1, pengguna dapat saling berbagi file dan sumber daya lainnya dengan perangkat lain yang terhubung ke jaringan tanpa harus bersusah payah melepas port. 2, pengguna dapat bergerak bebas dalam menggunakan laptop maupun perangkat genggam lainnya karena mempunyai jangkauan area lebih luas tanpa kabel. 3, lebih nyaman digunakan. Jaringan nirkabel seringkali dapat menangani pengguna dalam jumlah yang lebih banyak karena tidak dibatasi oleh sejumlah port koneksi tertentu. 4, pengalihan informasi secara instan ke media sosial menjadi lebih mudah. Misalnya mengambil foto dan mengunggahnya ke Facebook pada umumnya bisa dilakukan lebih cepat dengan teknologi nirkabel. Kekurangan wireless network. 1, kecepatan transfer file atau sharing biasanya akan lebih lambat dibandingkan dengan jaringan berkabel. 2, instalasi dan pengembangannya yang cukup mahal. 3, peralatan yang masih tinggi harganya. 4,
4. Kekuatan sinyal sangat tergantung kepada faktor cuaca. 5. Informasi yang kurang aman dan lebih mudah dihack. Kesimpulannya adalah, komponen dalam jaringan komputer adalah bagian utama yang diperlukan untuk menginstal software untuk membantu dalam membangun jaringan komputer. Ada beberapa komputer jaringan penting yang harus ada di dalam jaringan komputer, yaitu NIC, switch, kabel, hub, router, dan modem, dan juga penggunaan kabel jika jaringan tersebut menggunakan wired network. Apabila jaringan yang akan dibuat menggunakan wireless network, maka kabel tidak dibutuhkan untuk jaringan ini. Adapun media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Ada yang mau ditanyakan? Mengapa hub memiliki keamanan yang rendah? Ya, pertanyaan bagus dari Mbak Nebi. Pertanyaannya, mengapa hub memiliki keamanan yang lebih rendah? Silakan untuk kelompok 3, kalian bisa mendiskusikan dan menjawab pertanyaan dari Mbak Nebi. Karena dari segi ekonomi, harga hub itu lebih murah dibandingkan dari harga switch. Maka dari itu, keamanan yang ditawarkan oleh hub juga rendah. Salah satunya itu. Oh, oke, bisa dimengerti. Ya, Mbak Nebi gimana? Sudah jawab? Sudah, Pak. Ya, sudah. Terima kasih Mbak Nebi, pertanyaan yang cukup bagus. Ya, sama-sama. Beri aplaus pada Mbak Nebi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus pada kelompok 3, presentasi yang cukup bagus. Ya, silakan untuk kelompok selanjutnya. Silakan kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Farelio Gustiana Zaki, absen 12. Kenalkan, nama saya Bagus Saryanto, nomor absen 8. Saya naik dari kelompok 9, absen 25. Saya Sabarina Aule Dani, absen 26. Kesimpulannya adalah, dengan adanya komponen dan media transmisi jaringan komputer ini dapat berguna untuk mengirim sesuatu yang penting dan juga bisa untuk berkomunikasi secara jarak jauh. Dari kami, bila ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang bagus dari kelompok 7, beri plus. Plusnya mana? Plusnya? Nggak kelihatan? Iya. Terima kasih. Silakan kelompok 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Majatuna Nafisa, nomor absen 18. Nama saya Dina Peter Dinata. Nama saya Salia Detius, nomor absen 33. Nama saya Fadila Nur Hafidah, nomor absen 11. Kesimpulan yang didapat adalah dalam jaringan komputer dibutuhkan komponen-komponen di dalamnya yang tentunya bermacam-macam dan dengan fungsinya masing-masing yang membuat jaringan komputer berjalan dengan baik dan fungsinya. Komponen tersebut diantaranya ada hub, switch, router, dan lain-lain. Sekian kesimpulan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada kelompok 6. Mana aplausnya? Ya, terima kasih. Ya. Ya, baik. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian dengan sangat baik, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 9. Saya rasa kalian juga sudah memahami materi pada pagi sampai siang hari ini ya. Jadi sebelum Pak Guru akhiri, silakan kalian agar masuk ke Google Classroom, silakan kerjakan post test yang ada. Ya. Kerjakan post testnya. Ini Pak Guru share sebentar. Nah, terlihat ya? Terlihat anak-anak? Terlihat, Pak.
Ya, ini ada post testnya ya. Silakan post testnya agar bisa dikerjakan. Soalnya 10 ya. Ya, silakan dikerjakan. Secepatnya saja, batas waktunya adalah 5 menit. Siap. Ya, silakan untuk bisa mengerjakan post testnya. Sudah mengerjakan post test semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalian juga sudah. Sudah. Ikuti pembelajaran hari ini dengan baik, sudah presentasi, diskusi, sudah mengerjakan pretest dan post testnya. Untuk sebelum kita akhiri, silakan salah satu bisa memberikan kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan. Mas Dinur, boleh Mas Dinur ya, silakan. Pada jaringan komputer dibutuhkan komponen-komponen yang sangat penting. Di antaranya ada hub, switch, router, lalu ada repeater, lalu ada juga bridge. Ya, sekian. Ya, terima kasih untuk Mas Dinur, beri aplaus dulu. Ya. Jadi Pak Guru kasih penguatan sedikit ya. Ya, jadi intinya dalam jaringan komputer itu kita butuh namanya komponen-komponen untuk membangunnya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Dinur tadi, komponennya ada NIC, ada hub, ada kabel, bahkan bisa juga dengan medianya tanpa kabel gitu ya, pakai wireless, kita menggunakan router atau access point seperti itu. Nah, alat-alat yang untuk membangun itu disesuaikan dengan jaringan komputer yang akan kita bikin. Misal kita mau membuat jaringan di rumah ya, jaringan hotspot ya, jaringan wireless. Tentunya kita nggak butuh kabel panjang, butuh kabel yang panjang dong. Kita hanya butuh kabel sedikit saja dari jaringan utama ke access point atau ke router agar bisa memancarkan WiFi. Seperti itu, memancarkan wireless ya. Tapi kalau kita pengen kita menggunakan kabel, pengen membangun jaringan menggunakan kabel, ya tinggal menggunakan kabel, menggunakan hub, kayak gitu, seperti itu. Ya, itu penguatan dari Pak Guru. Itu, jadi sebelum Pak Guru akhiri, jangan lupa kalian agar tetap jaga kesehatan, jaga imun, selalu pakai masker, hindari kerumunan. Kemudian silakan kalian pelajari materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu IP address dan MAC address. MAC ya, MAC bacanya. IP address dan MAC address. Itu nanti kalian mempelajari sampai perhitungan subnettingnya. Ya, dari IP address, MAC address, dan IP subnetting. Subnetting tulisannya. Kayak gitu ya. Jadi silakan kalian pelajari dulu materi itu agar pertemuan selanjutnya kita bisa lebih maksimal. Seperti itu ya. Kemudian Pak Guru tak lupa selalu memberikan motivasi kepada kalian agar selalu giat belajar walaupun dalam kondisi daring seperti sekarang ini. Tetap ikuti anjuran Bapak Ibu Guru ya, ikuti pembelajaran Bapak Ibu Guru, kerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru walaupun kondisinya masih kondisi daring seperti sekarang. Ya, sebelum diakhiri silakan salah satu ketua kelas, boleh Mas Ma'ruf, untuk bisa memimpin berdoa teman-teman. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih kepada Mas Ma'ruf yang sudah memimpin doa. Ya, dari Pak Guru akhiri untuk pertemuan pada hari ini ya. Gitu. Ya, saya ini kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sama Pak.